Ibu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Henry. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Lagi sibuk banget ya sepertinya ya, susah banget dari jadwalnya. Ya, biasalah, ada aja permintaan jadi narasumber. Lagi pandemi gini masih sibuk aja Ibu? Ya, malah kayaknya jadwalnya malah lebih penuh. Jadi karena ya sekarang kan karena pandemi ini jadi permintaan itu banyak macam-macam ya, dari daerah-daerah juga ada gitu. Kalau dulu kan mungkin ya terbatas, kalau keluar kota kita nggak bisa ladeni, misalnya nggak harus sering. Tapi sekarang kan mau di luar kota, mau di mana, malah di luar negeri itu juga bisa gitu. Oh, sekarang jadi online mulu sih ya? Ya, iya. Jadi, Ibu, saya mau ngobrol pertama. Ibu Nur asli Padang ya? ya betul, saya dari Padang Panjang. Sama kita Ibu, masih bisa dong ngomong Padang? Bisa kalau Padang. Oke. Semenjak kapan Ibu di Jakarta? Saya di Jakarta dari tahun 79 ya, tapi saya kuliahnya kan di Bandung 71. Oh, ITB ya? Ya betul. Ya. Terus setelah itu baru saya dengar pernah kerja di Wela dulu, baru buka usaha sendiri? Ya betul. Jadi saya pernah kerja 5 tahun di Wela Kosmetik. Nah, tahun 85 bikin home industry awalnya. Ya. Oke. Dengan brand Putri? Brand Putri, ya, produk untuk untuk salon, perawatan rambut di salon. Shampoo apa conditioner atau gimana? Semua, jadi shampoo, conditioner, obat keriting, krim bat, dan setting lotion gitu ya, untuk kebutuhan salon lah ya. Gimana Ibu awalnya dari pertama karyawan orang lain hingga setelah itu buka sendiri? Ya, kepedeannya atau kesiapannya gimana? Saya karena udah pengalaman 5 tahun ya, kemudian kan saya latar belakangnya juga dari farmasi ya. Jadi bikin kosmetik itu, kalau di farmasi memang kita lebih banyak belajar bikin obat ya, tapi bikin kosmetik itu juga mirip-mirip sih dengan obat. Nah, ini dengan pengalaman, dengan latar belakang teori yang saya dapat gitu ya. Ya bismillah, saya waktu itu modal utama saya kan, saya udah punya rumah ya, udah punya mobil lah gitu ya. Kemudian ya saya coba, jadi itu saya modifikasi sebetulnya, saya modifikasi ya. Ini istilahnya yang inovasi ya, jadi saya modifikasi formulanya sehingga saya menemukan formula yang kualitasnya nggak jauh beda, tapi harganya bisa jauh di bawahnya. Sehingga saya bisa separuhnya waktu itu. Sehingga waktu itu ya kita tawarin ke salon-salon, tidak sampai 1 tahun ya semua salon di Tangerang dulu ya, semua salon udah ambil gitu. Dan saat itu tidak jual sama sekali di toko-toko, nggak ada? Kita jual juga di salon supplier. Oh, oke. Nah, kan ada salon supplier kayak kalau di Jakarta tuh daerah Pasar Baru gitu kan. Sekalian yang jual toko-toko yang jual perlengkapan salon gitu ya? Ya, betul. Berapa lama Putri sampai muncul Wardah? Saya kan mulai tahun 85, Wardah tuh tahun 95, jadi 10 tahun. 10 tahun, oh, oke. Alhamdulillah sih produk Putri itu lumayan cukup disambut ya. Cuman saya kan memang pernah dapat musibah ya tahun 90 ya. Iya, kebakaran saya pernah dengar. Tapi ya itu juga tidak menyebabkan usaha ini tutup ya. Saya cuman tutup 2 hari, kalau nggak salah hari ketiga udah mulai lagi. Ada insurans juga lah Ibu? Ya ada asuransi, tapi asuransi kan nggak langsung keluar. Tapi saya merasa waktu itu ya banyak bantuan, banyak istilahnya pertolongan Allah lah ya. Karena ada kenalan langsung minjamin rumahnya. Kemudian dari supplier saya minta 5 sak, malah dikasih 10 sak, walaupun saya minta utangnya dibayar belakangan gitu kan. Dikasih tempo waktu lah ya.
Dan kemudian ya waktu itu juga ada adik ipar saya ngasih tahu ada program gitu ya, ada program di mana semua bank harus menyalur 20% kreditnya ke usaha kecil. Oke. Bank juga lagi cari nasabah ya. Saya minta 50 juta malah minta dikasih 150 juta. Jadi ya akhirnya ya kita bisa langsung berkembang. Tapi yang sangat penting sebetulnya sih langganan kita masih tetap ada. Kemudian karena saya kan nggak lama, jadi 3 hari cuma berhenti produksi, ya kita langsung produksi lagi. Dan tahun 85 itu kan salon lagi orang itu kalau bulan puasa itu pasti ke salon. Ya krimbat, ya obat keriting itu orang keriting kayaknya 3 kali lipat deh waktu bulan puasa itu karena mau lebaran kan. Jadi harus keriting gitu. Jadi alhamdulillah ya permintaannya meningkat gitu. Jadi tidak ada masalah di produk Putri itu sih. Kan kita kenapa keluar wadah ya untuk lebih ke membuka pasar lebih luas lagi sebetulnya kayak gitu. Produk Putri itu kan produk salon, jadi memang perlu salesman apa segala macam. Jadi sekarang tim lebih fokus ke produk retail dulu gitu kan. Untuk dekoratif itu kayaknya ya lebih pasarnya lebih luas ya. Dekoratif itu pasarnya lebih luas, skincare pasarnya lebih luas. Sekarang ada Wardah, ada Putri, ada apa lagi? Wardah, Putri, Makeover, Emina. Makeover ya, ada 4 brand. Kemudian Kaf kita baru launching kemarin yang produk untuk pria. Kalau Putri lebih ke shampoo, kalau Wardah lebih ke make up? Ya, jadi Putri itu ke perawatan rambut di salon. Kalau Wardah itu semualah, ada dekoratif, ada skincare, kita ada shampoo juga di Wardah. Kalau makeover lebih ke makeup, tapi makeup untuk artis ya, untuk profesional. Kalau Emina itu untuk remaja, untuk milenial. Nah, kemudian Kaf untuk pria. Juga untuk pria ada? Ada Kaf, baru muncul. Itu buat muka apa rambut? Ada untuk cuci muka, ada untuk tumbuh jenggot, kemudian ada untuk ada untuk body wash sekalian untuk shampoo. Apa tadi Bu brandnya yang buat pria? Kaf. Oke. Ya. Sekarang semua pabriknya ada di mana? Pabrik kita ada di daerah Jatake, Tangerang. Alhamdulillah kita punya pabrik sekarang totalnya luasnya udah 20 hektar. Saya kan tadi mulai itu dari... Itu buat all brand? Semua brand, ya. Oke. Pabrik di Jatake, Tangerang, kantor di? Kantor di daerah dekat rumah saya, di daerah Kebayoran Lama. Swadharma. Biar gampang pulang pergi kerja ya. Dekat sih, nggak sampai 1 jam. Bu, saya ingat waktu pertama Wardah lahir dengan motonya make up halal. Ya, waktu Wardah lahir kita tagline-nya kosmetika suci dan aman. Nah, ya. Nah, kemudian ada tulisan Arab di atasnya. Itu akhirnya karena terlalu segmented ya. Kemudian anak saya 2002 kan mulai gabung. Anak saya pertama, kemudian anak kedua 2003 gabung. Nah, Salman lebih ke marketing ya, dan kemudian dia sama timnya mempermodern. Jadi tadinya Wardah itu kurang modern lah ya. Kemudian kita relaunching Wardah 2009. Itu tagline-nya diganti, tadinya kosmetika suci dan aman menjadi inspiring beauty. Kemudian tulisan Arabnya dibuang, dan kemudian warnanya juga dirubah, kualitasnya dibuang. Istilahnya kita relaunching lah. Relaunching Wardah tahun 2009.
Nah, seperti kita ketahui 2009 kan hijaber ya, hijaber booming ya. Nah, itu satu-satunya kosmetik yang menjawab kebutuhan hijaber adalah Wardah. Nah, sehingga tahun 2009 itu ya boleh dikatakan terjadi loncatan lah. Oke. Sana ininya ya, akhirnya ya berkembang terus sampai sekarang. Jadi seperti itu sih. Kembangnya cukup pesat. Enggak, maksudnya gini, dengan kata-kata halal, apa dia benar-benar pakai produk tumbuhan atau apa gitu? Yang jelas halal berarti bebas dari yang haram. Ya kan? Pasti. Tapi nggak semua, ya sebagian besar memang tumbuhan, tapi ada juga mungkin sedikit dari hewan, tapi tentu hewan yang halal ya. Seperti ada dari turunan minyak dari domba itu. Tapi itu kan juga dombanya nggak dipotong kan? Itu diambil dari kulitnya. Dari bawah ininya itu ada, tapi sebagian besar sih dari tumbuh-tumbuhan. Dengan banyaknya brand lain Ibu di luaran, yang kompetitor Ibu deh, kira-kira gimana Ibu kiatnya? Ya, produk kami yang jelas kami itu produknya bagus, harganya terjangkau, ya kemudian boleh dikatakan Paragon ini produknya penuh inovasi ya. Jadi kita tim itu tiap tahun itu ya seperti tadi kita mengeluarkan brand baru ya. Apa tadi Makeover, Emina, kemudian juga mengeluarkan juga subkategori gitu ya. Jadi seperti Vista Perfect yang lebih premium, kemudian Kristalur gitu. Nah, ini yang kelihatannya kelebihannya dari kami. Jadi produknya range-nya banyak. Itu SKU-nya aja udah hampir 2000-an, ya kan? Dan orang kan kosmetik ini cari-cari yang baru. Nah, pesaing kami, itu kelebihan kami dari pesaing. Jadi produk yang bagus, penuh inovasi gitu. Nah, orang sekarang kan memang, apalagi sekarang kan orang itu kan bosen dalam hidup, pasti pengen ada yang baru lagi, pengen ada yang baru lagi. Iya sih. Ya, persaingan itu pasti ada, tapi alhamdulillah kami sekarang untuk dekoratif sudah nomor 1, untuk moisturizer juga ada nomor 1, untuk cleanser kami memang masih nomor 3, tapi insya Allah dalam waktu dekat mudah-mudahan bisa nomor 2 atau nomor 1 gitu ya. Benar. Terus untuk si kompetitor mungkin udah punya trik nih. Terus sementara untuk penjualannya, apa ada yang online atau gimana Ibu? Oh ya, penjualan kita macam-macam sih. Kita channelnya juga macam-macam ya. Jadi ada di toko kosmetik, ada di minimarket, ada di modern market gitu kan. Ada yang seperti di Watson apa ini itu yang offline ya. Nah, di tengah pandemi ini kan karena mal-mal mulai sepi ya, kita juga jual juga ya, kita lebih mempercepatlah transformasi digital. Jadi kita buka juga e-commerce dan kita juga ada di hampir semua e-commerce sih kita ada jualnya. Ya. Di Lazada, di Shopee, di Bukalapak, macam-macam itu, Tokopedia gitu kan. Gitu. Semua produk Ibu ada yang ekspor juga nggak sih? Kita baru ekspor resmi ke Malaysia. Alhamdulillah itu kita tahun ini menurut Atasuk Malaysia malah kita udah nomor 3 di Malaysia. Kemarin kira-kira 2 minggu yang lalu ya, itu ada pelepasan 7 kontainer ke Malaysia, dilepas sama Menteri Perdagangan datang ke pabrik kami. Jadi ya alhamdulillah ya disambut baik juga di negara tetangga. Ya. Terus Ibu, kalau ngomong penjualan udah, pesaing udah, terus dengan pandemi ini penjualannya menurun nggak sih? Otomatis memang penjualan agak menurun ya, tapi mulai bulan April Mei itu lumayan lah turun ya.
tapi mulai Juni itu udah mulai kelihatan dan ini terus meningkat sih. Tapi memang belum pulih 100%. Tapi yang penting pabrik tuh jalan, semua ini jalan gitu kan. Jalan. Yang penting lagi semua sehat. Karyawan kami kan di atas 10.000 ya. Itu kan dipantau semua. Dipantau semua kesehatannya seperti apa gitu ya. Kita juga cek kesejahteraan mereka ya. Iya. Kan mereka ada yang di lapangan, tapi nomor 1 kebijakan perusahaan protokol kesehatan karyawan itu nomor 1 gitu ya. Jadi karyawan yang nggak perlu kerja di kantor yaitu kerja dari rumah. Tapi ya alhamdulillah tetap produktif mereka. Jadi ada sekarang yang kerja di rumah, tapi nggak ada yang dirumahkan gara-gara pandemi. Nggak ada. Alhamdulillah. Tapi ya ada yang sedikit lah yang biasa kan kontrak di tengah pandemi pun juga bukan pandemi saja juga biasanya kalau yang kontrak kalau kurang bagus ya kita nggak teruskan gitu. Atau masanya pun udah habis tidak perpanjang kalau memang tidak dibutuhkan lagi. Nah, ya tapi kami tidak untuk pegawai tetap kita nggak ada layoff. Oke. Ibu kan si Wardah deh, kita ngomongnya Wardah deh. Saya lihat kan produk lain dia punya tema-tema, kadang-kadang ngeluarin produk kita nggak usah sebut brand lain, dia ngeluarin tema Padang, Jawa atau apa. Nah, gimana dengan Wardah? Kalau kami beda sih ya, kan Wardah itu bukan kita Wardah itu kan yang produk yang memang mereka itu tagline-nya itu lebih ke ngangkat tradisional ya. Jadi makanya di ini tahun ini Padang, Manado kayak gitu ya. Ya kami beda cara komunikasinya ya. Tapi mungkin secara total kami lebih banyak itemnya yang tiap tahun. Tadi itulah kelebihannya dari Wardah gitu, tiap tahun mengeluarkan bermacam-macam, tapi bukan seperti itu. Jadi misalnya kami mengeluarkan seri Sidiven, kami mengeluarkan seri Hydradros gitu, mengeluarkan seri Instaperfect. Tidak sesuai dengan apa yang konsumen butuh, lagi tren apa nih sekarang gitu. Jadi kita memang bukan tren kedaerahan gitu. Ya. Saya kira karena Ibu Padang, ya kita sesama Padang nih, akan muncul juga tema Padang gitu loh. Enggak kita karena saya bukan saya yang ngerjakan ya. Ini kan tim ya kan. Jadi Iya juga sih. Terus Ibu kan make up tuh nggak lepas dari warna. Ya. Apa ikut tren juga? Iyalah ikut tren. Kita ikutnya trennya apa itu memang harus cepat. Dan sekarang kita juga harus lihat trennya kan tren dunia ya biasanya. Orang Indonesia kan juga ikut-ikut ke luar. Ya benar. Ya, kalau dulu ke Eropa, ya kita ngikut aja. Lagi mana nih Eropa? Korea belakangan kan juga banyak ikut yang Korean style gitu kan. Ya pasti kita ngikutin tren yang ada. Untuk Wardah atau semua produk Ibu tuh punya ini nggak sih? Ini buat usia sekian, ini buat usia sekian. Enggak, itu ada segmen-segmennya nggak? Wardah tidak ada, kan ada Emina yang untuk remaja. Oke. Ya. Nah, buat cowok sendiri pun juga nggak ada segmen. Itu ada cuff. Iya, nggak ada batas usianya, nggak ada. Oh, nggak ada, bisa dipakai. Ini. Planning ke depan gimana Ibu? Ke depan ya kita bagaimana ke depan itu ya tim pengennya bagaimana kita jadi raja di negeri sendiri ya. Kita nomor 1 di semua kategori lah maksudnya. Ya. Terus kemudian tentu kita juga ingin mengembangkan ekspor lebih masif lagi gitu. Karena kita di Malaysia kita udah disambut baik gitu kan. Jadi ya kita optimis bisa juga di negara-negara lain. Ini lagi dikerjakan sih, tapi kan ini semua itu ya butuh
butuh waktu ya kan, nggak bisa semua simsalabim gitu kan. Jadi kan itu butuh SDM juga gitu kan. Karena pandemi ini kan kegiatan terbatas kan, kita mau pergi keluar, nanti negaranya nggak terima kita atau gimana, ini bertahap lah. Intinya semua kita visi kita bagaimana perusahaan ini tumbuh terus menerus sehingga bermanfaat untuk orang lain. Gitu. Amin. Amin. Terus Ibu, kalau yang tadi yang Wardah untuk dia lebih ke make up harian atau gimana sih? Atau make up panggung atau gimana? Wah, yang untuk make up panggung itu makeover. Makeover, oke. Ya kalau Wardah itu juga bisa untuk make up panggung, dia juga punya warna-warna untuk make up panggung sih. Tapi lebih masing-masing kalau makeover buat panggung, Wardah lebih ke harian. Hari lah, pokoknya Wardah itu kita lebih soft lah, warnanya lebih soft gitu ya. Hari-hari. Ya orang mungkin lebih kenal Wardah ya. Makeover mungkin orang-orang yang make up mungkin yang lebih. Lebih kenal, yang sering-sering naik panggung lah istilahnya. Ya, bila untuk apa TV gitu ya, penyiar TV itu gitu. Promonya untuk media kemana aja Bu kalau boleh tahu? Promo ya setahu saya kan nggak ngikutin ya, tapi yang saya tahu nih ada divisi lain, oke. Itu kan bisa dilihat ya di TV, di media sosial, apalagi ya cuma 2 itu ya setahu saya ya. Sekarang ya media cetak ada, tapi sekarang kan media cetak udah berkurang ya. Ya. Pokoknya di semua media lah ada. Untuk event-event launching tiap tahun rutin lah ini. Kalau kita pasti ada launching brand, launching produk baru, itu setiap tahun pasti ada. Setahun malah ya tahun ini aja ada berapa yang kita launching ya. Kalau brand ada Kaf, kalau kategori ada Hydra Dross, ada bermacam-macam sih, kita pasti ada banyak. Saya juga nggak terlalu hafal sih. Yang buat make up pengantin itu kemana tuh jatuhnya? Make up pengantin Wardah juga ada. Jatuhnya ke Wardah atau ke makeover? Itu tergantung ya. Di makeover juga ada. Maksudnya gini, konsumen kan kadang-kadang pengennya Wardah, tapi Wardah juga menyiapkan make up pengantin. Tapi kalau di makeover mungkin warnanya lebih bold gitu ya. Ya kan ada juga pengantin yang pinginnya yang maunya yang soft ya. Soft ya kayak gitu ya. Iya tapi sih. Bisa sih Wardah itu untuk make up pengantin bisa gitu. Nah kalau Wardah tadi dengan tagline-nya dulu pakai kata-kata halal. Nah gimana dengan makeover? Makeover sebetulnya produknya halal ya, tapi kita tidak promote sebagai produk halal gitu. Tapi dia udah dapat sertifikat halal. Semua produk kita dapat sertifikat halal. Sebenarnya itu poin besarnya nih, saya lihat Ibu nih. Iya. Jadi semua produk kita sih keluar dari Paragon halal. Iya juga sih. Dan apalagi dengan Indonesia yang mayoritas Muslim ya. Iya. Dan memang kan di undang-undang undang-undang halal ya nanti kan semua harus halal gitu. Kalau tidak halal ya harus mencantumkan haram gitu kan. Nggak mungkin lah Ibu. Mereka mencantumkan haram di situ. Ya itu kan undang-undang ya nanti. Itu mulai berlaku tahun berapa ya? 2 tahun lagi atau gimana ya? Ada kan itu. Ada kerjasama dengan produk lain Ibu? Yang bukan sejenis? Maksudnya kerjasama dengan perusahaan lain. Perusahaan lain mungkin atau brand lain yang bukan sejenis? Enggak sih, kita pakai ini sendiri saja. Kita enggak. Kerjasama dengan beberapa orang salon paling ya, dengan makeup artis pastinya. Oh iya, dengan influencer, dengan ya itu pasti ada lah. Harus adalah kolaborasi dengan yang lain itu pasti ada. Kalau dengan perusahaan nggak ada? Oh nggak ada, kita nggak ada dengan perusahaan lain. Ngomong Ibu nggak lepas dari Padang nih. Buat Padang sendiri gimana Ibu?
Kenapa? Ngomong sama Ibu nggak lepas dari Padang, nggak lepas dari Padang Panjang. Nah, buat Padang sendiri gimana Ibu rencananya? Maksud saya gini, apa Ibu mungkin ada plan sesuatu, bikin gebrakan sesuatu di luar, ya ngasih hadiah lah buat Sumbar mungkin di balik itu? Oh, untuk Sumbar, maksudnya apa? Untuk Padang, Sumbar. Apa untuk pembangunan Sumbar? Ya. Sebetulnya sih kami, saya itu kita lagi progress ya, tapi yang udah saya kerjakan di Sumbar itu saya di kota saya sendiri di Padang Panjang. Ya. Saya ya bukan saya sendiri sih, bersama-sama lah bantu kita bikin masjid. Kemudian di bawahnya ada ruko. Kemudian di Padang Panjang. Ada hotel. Nah itu tapi semua itu saya sumbangkan untuk Muhammadiyah. Jadi ada. Ibu Padang Panjang dekat pesantren bukan? Pesantren Dinia Putri. Saya dulu di pesantren Dinia Putri. Oke. Saya tempat tinggalnya sih di depan apa ya? Depan lapas. Oh ya, aha. Itu kan dekat sana kan ada Kauman Muhammadiyah. Ya. Bapak saya kan ketua Muhammadiyah. Jadi saya ada hotel di bawah masjid. Saya kasih nama bapak saya, Hotel Muhammadiyah. Itu di daerah mana? Padang Panjang, di dekat rumah saya. Di daerahnya itu di depan, di jalan raya besar sih, arah mau ke, kalau kita dari, kan Padang Panjang tuh pertigaan ya, ada jalan arah ke Bukit Tinggi. Ada Batu Sangkar. Batu Sangkar ya. Ada SMP itu, ada SMP 1, ada rumah sakit, nah di depannya. Ada gereja di sampingnya. Seberang-seberangan sama gereja. Dan saya ada ruko, jadi kita tulis di sana kawasan bisnis Wadah Foundation, kemudian hotel saya bikin hotel Muhammadiyah, Abu Insaidi itu adalah bapak saya, jadi mangkok produktif. Dan saya juga sumbang untuk asrama Tawalib. Kemudian saya juga sumbang untuk asrama Dinia Putri, tempat pesantren tadi. Tempat saya kuliah dulu, sekolah dulu waktu SMP. Nah ini kita rencananya mau ada pengembangan dengan Pak Prof. Fasih Jalal ya. Kita juga merencanakan pengembangan untuk ins kayu tanam. Itu kan udah terlantar. Ya. Jadi untuk revitalisasi lah gitu. Jadi kita rencananya di sana nanti bikin pelatihan wirausaha untuk anak-anak muda Sumbar. Kayak BLK gitu ya? Nah betul. Itu sih rencananya begitu ininya untuk pembangunan Sumbar. Jadi saya lebih pembangunan SDM lah intinya ya. Kemarin kita tanggal berapa ya? Ngadain webinar tanggal 7 ya. Dengan? Tanggal 30 Oktober. Oke. 30 Oktober kemarin. Kita ngadain seminar ada 1 hari penuh ya, jadi beberapa topik gitu untuk karena pengembangan INS tadi. Ya, tapi ini kita untuk membangun gimana anak-anak muda Sumbar ya. Kita adakan seminar dan training seminar dan pelatihan lah secara virtual tapi untuk anak-anak muda ini Sumbar. Lumayan banyak, ada 300 lebih kalau nggak salah saya pesertanya. Berarti masjid yang Padang Panjang, Ibu saya kirain itu masjid yang di Pantai Padang. Bukan itu orang semua bilang itu. Iya, saya juga ada yang bilang masjid Pantai Padang itu Ibu Nur Wardah. Bukan sih, tadinya rencananya kita memang ada mau bangun masjid di Pantai Padang itu. Persis banget. Tapi setelah setelah ini nggak memungkinkan gitu kan, ombak besar. Dan kemudian juga sudah ada yang bangun, ada 2 masjid. Ya saya bilang waktu itu kita udah ketemu sih sama Pak Wali Kotanya. Terus wah ini mubazir juga kalau saya bangun lagi kan, apalagi ada risiko kena ombak gitu kan.
Fondasi juga harus kokoh banget itu. Ya akhirnya ya udah ada masjid, ngapain lagi kita bangun gitu kan. Ya akhirnya saya bilang nggak jadi, mending dananya saya alihkan ke yang lain, yaitu saya minta dananya untuk pengembangan SDM di INS itu, Insinyur Tanam. Saya pernah baca juga katanya Ibu pernah kerja di RSUP M Jamil. Iya, pernah. Nah, gimana ceritanya, Bu? Ya, saya lulus tahun 76 kan. Jadi waktu lulus itu ITB. Lulus ITB. Setelah ITB berarti pulang ke Padang lagi? Ya, saya sempat kerja di Padang selama Oke. Habis itu menikah, ya balik lagi ke Jakarta. Oke. Di M Jamil gimana cerita? Ya, di M Jamil biasalah pegawai negeri ya. Ibu udah PNS zaman itu? Calon. Oke. Ya, tapi saya sih nggak ada masalah. Ya biasa kerja di rumah sakit kan, melayani resep-resep untuk pasien-pasien, untuk pasien yang dirawat. Kemudian juga kan kalau di rumah sakit itu juga bikin apa yang kita bisa buat kan. Untuk infus, ada sirup-sirup kayak begitulah, biasalah pekerjaan apoteker sih. Karena saya bikin usaha, mana kita punya modal, mana kita punya ini kan. Ibu udah orang mana? Orang ini Solo, Jawa. Oke. Akhirnya dibawa ke Jakarta. Ya, tapi akhirnya saya sempat bekerja dulu ya. Kita kan baru-baru lulus, kan nggak punya pengalaman, nggak punya. Ya saya tadi kepikiran apa buka apotek, tapi buka apotek kan perlu tempat yang bagus juga kan. Ya. Kalau saya baru sampai di Jakarta dulu kan tinggal di gang sempit, di kontrak, masih di kontrak. Oke. Terus berarti untuk si Putri tadi di gang sempit tadi, yang home industry-nya? Oh enggak, itu kan awal saya di Jakarta. Oke. Karena saya bikin ini setelah 5 tahun kan, saya udah punya rumah tadi saya udah bilang. Itu masih kontrak, kalau ini saya udah punya rumah. Waktu home industry yang Putri itu berapa karyawan awalnya? Itu cuma 2 orang ya, itu juga awalnya itu juga asisten rumah tangga itunya. Oke. Dan sekarang itu berapa karyawan? Sekarang yang tadi di atas 10 ribuan ya. Wow, luar biasa. Ini udah benar-benar membantu banyak pemerintah Ibu sebenarnya ini. Ya, alhamdulillah. Jadi kita udah nampung pengangguran lah istilahnya. Iya. Saya kira ini mau buka usaha di Padang juga, buka pabrik di Padang mungkin. Ya mungkin saja sih. Dalam kedepannya saya pingin juga sih bikin sesuatu gitu, pabrik. Tapi kalau kosmetik kayaknya agak sulit sih ya. Bahan-bahannya agak susah kalau di Padang ya? Ya bukan, maksudnya sih kosmetik ini kan banyak macam-macam bahan bakunya, teknologinya. Jadi, maksudnya tidak masuk aja dalam skala ekonomi gitu, jadi mahal jatuhnya. Ya, Padang itu kan kalau saya bikin di Padang nanti bahan bakunya juga dari Jakarta. Packagingnya juga udah pakai ongkos. Kemudian saya harus lebih tinggi ya. Saya harus kirim lagi ke penduduk Padang kan cuma berapa juta, jadi nggak masuk dalam skala ekonominya. Iya, jadi bisa meledak cost production-nya. Iya, betul. Berarti untuk Padang masjid udah, untuk kota Padangnya itu baru Padang Panjang nih. Saya warga Padang nih, Ibu. Untuk Padang saya rencana mau bangun itu sih, tapi kerjasama ini. Kita ada mau bangun kerjasama dengan pengusaha swalayan gitu ya. Oke. Tapi saya di lantai atasnya saya mau bikin tempat pelatihan wirausaha. Itu kita rencananya bikin 3 lantai lah, termasuk nanti yang agak besar lah. Ya seperti kayak setengah mall lah intinya ya. Ya itu pun dan juga. Dan itu di kota Padang banget. Di kota Padang. Di pusat kota Padangnya. Ya, tapi itu rencana saya itu juga bukan untuk bisnis saya sih, untuk wakaf produktif lah. Nanti
hasilnya itu juga untuk sosial sih. Semoga berkah Ibu. Amin sih. Saya kalau bikin usaha di Padang itu sebetulnya hasilnya itu saya untuk amal, jadi bukan kayak tadi hotel saya bikin. Nah itu hasilnya untuk amal semua. Begitu juga ada ruko itu ya semua juga bukan untuk saya gitu. Jadi istilahnya itu wakaf produktif gitulah sih. Ya belum lah, nggak tahu saya. Berarti beritanya agak-agak lebay itu. Ya. Bilangnya Asia saya baca. Oh, yang Asia itu mungkin ini. Saya pernah ditulis di majalah Pop itu dua orang perempuan yang dari Indonesia. Masuk dalam 25 perempuan Asia ya yang berpengaruh terhadap ekonomi gitu loh cerita. Bukan yang terbesar. Bukan ke perusahaannya, tapi lebih ke ibunya sebenarnya, ke profil ibunya. Perempuan sih. Nah, kalau produk Ibu sendiri pernah dapat penghargaan apa mungkin? Oh banyak, produk kita tiap tahun sih pasti dapat penghargaan. Dari ada top brand, dari SWA itu yang apa ya istilahnya ya? Saya lupa. Yang usaha-usaha SWA gitu kan? Ya itu hampir semua kategori kita biasanya dapat itu. Ya dari Family Daily juga ada, itu kan istilahnya apa ya? Woman favorit, kosmetik woman favorit apa gitu ya. Ya, itu sih kita pasti biasanya sih dapat setiap tahun itu. Ya, kayak top brand itu kita bisa dapat di 15 kategori. Jadi hampir semua kategori kita dapat sebagai top brand. Oke. Ngomong-ngomongin produk lagi, Bu. Selain kelebihannya yang tadi halal, pakai bahan-bahan tumbuhan dan mungkin hewannya yang halal, untuk pemakaian sendiri kelebihannya apa, Ibu? Kelebihan sendiri ya kualitasnya bagus kan. Jadi kalau misalnya kalau nggak yakin orang nggak mau beli dong. Bukan dari Ibunya sendiri. Ini loh gue, yang lain nggak bisa gitu loh. Yang lain nggak punya gitu. Oh, yang lain nggak punya ya. Seharusnya sih yang lain punya, tapi saya punya kualitasnya lebih bagus. Jadi untuk tahan lamanya. Ya, tahan lama. Mungkin ada produk yang tahan lamanya seperti kami gitu kan. Tapi harganya lebih mahal. Kan kayak produk-produk impor itu. Kelebihan kami kualitasnya mirip dengan yang produk yang mahal yang katanya juta-jutaan itu. Tapi kalau di wadah sih harganya ya ratusan aja gitu. Seperti itu. Jadi intinya yang pakai produk wadah kualitasnya mirip aja dengan produk-produk luar, tapi tidak aman di kantong gitu. Nah, Wardah yang dari kata-katanya aja ada kesan Islami, Indonesia, akhirnya muncul makeover yang kesannya brand luar. Itu gimana cerita Ibu? Iya, jadi kan konsumen itu kan seperti itu ya. Pingin juga yang konsumen-konsumen yang suka pakai produk luar. Nah, mereka kan juga pinginnya brandnya ini, dia lebih yakin, ini ya produk luar gitu. Ya seperti itu sih. Jadi makanya kita juga ada makeover. Kemudian Emina itu untuk produk-produk yang remaja yang suka Korean style gitu. Berarti looknya agak-agak Cina dong, agak-agak Oriental gitu ya, enggak? Efeknya? Efeknya ya seperti apa ya? Sekarang kan maunya glowing lah, apalah, jadi saya tidak hafal ya. Pokoknya seperti yang sesuai dengan permintaan konsumen aja sih. Ya. Nah, Ibu sendiri nih di usia segini kayaknya masih segar. Gimana rahasianya Ibu? Apa karena Wardah?
Iyalah karena saya pakai wadah. Iya, saya segini saya masih segar ini. Ya, saya umurnya 70 tahun. Nah. Saya kalau ini cerita beneran ya. Saya kalau bandara terminal 3 tuh, ya. Kan kalau antara gate dan gate itu kan suka ada yang jauh ya. Ada mobil kayak mobil golf itu. Oke. Saya pernah mau naik mobil itu dilarang sama itunya, sama petugasnya. Nggak boleh Bu, ini untuk orang yang di atas umur 50 tahun katanya. Umur saya udah 70 tahun. Nah itu tadi, ya saya masih ini pasti efek Wardah yang jelas. Iya. Di samping itu punya rahasia apa lagi Ibu? Ya mungkin ini ya ya katanya kalau apa ya bisa kita juga orang yang, kalau saya kan bagaimana kita bermanfaat untuk orang lain ya. Barangkali itu kan membuat kita semangat, membuat kita senang gitu ya. Jadi kalau kita bisa menyenangi orang lain kan kita juga senang. Nah itu barangkali juga bisa menyebabkan kita kelihatan lebih awet muda gitu. Doa dan usaha tetap jalan ya. Ya. Yang penting kita kita usaha, semua kita serahkan sama Allah. Bagi saya sih itu sih. Olahraga masih? Ya olahraga. Sekuatnya lah sesuai usia ya. Ya sesuai inilah kondisi kesehatan ya. Sekarang saya juga agak terbatas karena saya ada masalah saraf kejepit, jadi olahraganya mungkin banyak duduk. Oke. Nah untuk anak-anak ibu sendiri pun gimana? Apa terlibat di perusahaan? Justru perusahaan ini dibesarkan sama anak-anak saya. Oke. Dan ibu pun juga masih backup dari? Ya, saya cuma tinggal ngawasi aja sih. Kan kalau saya nggak mungkin lah saya bikin produk yang seperti Wadah lebih modern, makeover, Emina, itu kan kerjaannya tim ya, kerjaan tim ya itu sudah sana. Sejak anak-anak saya gabung itu udah sebagian itu udah dikerjakan sama anak-anak saya. Justru perusahaan ini berkembangnya karena anak-anak tuh. Ibu kalau boleh tahu nih, sebelum Ibu produksi satu brand atau satu produk, Ibu ada mungkin beli produk lain dulu, terus dipelajari, dibongkar dulu dia, terus kita harus bikin yang lebih dari dia. Ada seperti itu nggak sih? Ya bukan saya ya, itu tim. Kembali lagi tuh kerjaannya tim ya. Oke. Ada tim compare-nya gitu loh. Ya mungkin mereka itu ya seperti itu. Tapi detail-detailnya saya kan nggak ngikuti ya, karena saya udah nggak mengerjakan. Oke. Itu udah jelas biasanya mereka itu benchmark-nya itu produk luar. Makanya saya bilang kita makanya produknya itu kualitasnya nggak jauh beda dengan produk-produk yang impor yang bagus itu. Tapi harganya kita lebih murah. Nah itu di sanalah inovasinya ya. Jadi biasanya tim marketing kan yang mencari ini seperti ini. Kemudian ada tim R&D kami juga yang mencoba mendevelop formula itu gitu. Ya, kami kan punya tim ininya. Ya, soalnya kalau dengan ada bedah brand lain misalkan, pasti kepedeannya muncul, kita pasti lebih bagus. Dari situ bisa dapat kan hasilnya. Ya, biasanya begitu. Kita malah biasanya tim itu dia benchmark itu nggak satu gitu. Jadi diambil nih, di sini kan produk itu kan pasti ada plus minusnya ya. Ya, pasti. Ya, mungkin dari produk A kita ambil plusnya ini, produk B plusnya ini. Jadi biasanya tim itu gabungan, bukan dari A saja, gabungan ABC gitu. Sehingga hasilnya lebih bagus gitu. Jadi Ibu mau nanya dong, kalau kosmetik ada ini nggak sih Bu? Batas kadaluarsa, saya nggak ngerti nih. Oh ada. Terus kalau misalkan udah kadaluarsa, seperti apa tim? Udah kadaluarsa ya jelas kita tarik dong. Tapi umumnya produk kami kan ya lumayan laku ya. Jadi biasanya sih nggak lama di pasaran itu. Kosmetik itu kan bisa tahan sampai 3 tahun.
Oke. Produk kami juga nggak sampai 1 tahun juga udah habis. Gitu. Rata-rata kalau boleh tahu nih, satu item produksi berapa banyak Ibu? Satu item. Itemnya kan macam-macam ya. Aha. Tapi kami dalam 1 bulan itu produksinya sekitar 15 jutaan. Wow. Nah, produk kami itu terjual, itu dihitung sama tim, terjual tuh 5 pieces per detik. Asik. Sama tim analisnya lah ya? Iya. Jadi sekitar 1 bulan itu sekitar 15 juta. Berarti nggak salah, saya pernah baca katanya perusahaan Ibu termasuk perusahaan terbesar nomor sekian di Asia. Asia ya enggak lah. Tenggara mungkin? Nah, Indonesia kita nomor 1. Asia itu kan banyaknya dari Eropa, Jepang, Korea, Amerika gitu. Berarti tetap kontrol halalnya tadi harus jalan terus. Oh, iya, tetap. Itu dong pesan buat ya mungkin di luar sana banyak calon-calon pengusaha atau pemakai Wardah sendiri, pemakai makeover. Ya kalau ini kami saya melihat ya banyak kali orang mempertanyakan apa sih kunci suksesnya dari perusahaan ini ya. Oke. Kami menemukan 5 karakter yang perlu penting untuk satu orang bisa jadi sukses gitu ya. Yaitu karakter ketuhanan ya. Jadi ketuhanan itu kan kita tuh selalu optimis, selalu percaya ya. Nah kita harus yakin setiap kesulitan tuh insya Allah ada kemudahan. Itu yang menyebabkan kita selalu semangat gitu kan. Yang kedua adalah kepedulian. Nah, ya kepedulian itu ya kita harus saling kerjasama, saling peduli, saling jaga gitu kan. Nah ini sebetulnya perusahaan ini ya tadi saya bilang saya itu sebetulnya waktu kebakaran itu kenapa saya bangkit kembali karena peduli terhadap karyawan. Sama juga di waktu pandemi ini ya karena kepedulian itu gitu. Jadi bukan karena diri sendiri. Kalau karena sendiri sebetulnya udah banyak nih perusahaan luar yang mau beli ya. Jadi kita kepedulian itu yang menyebabkan kita selalu semangat gitu. Yang ketiga adalah kerendahan hati. Nah, kerendahan hati ini maksudnya kita selalu belajar ya selalu cost efektif, hidup sederhana gitu. Yang keempat adalah ketangguhan, tekun, ulet ya. Nah, disiplin, kemudian kelima inovasi. Nah, mudah-mudahan dengan 5 karakter itu insya Allah kita bisa. Insya Allah. Seru sama Ibu ini, banyak ilmu nih, banyak semangat juga, banyak contoh dari Ibu nih yang tentang sosial, tentang tenaga kerja. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Amin. Oke, Ibu, makasih ngobrolnya, makasih waktunya. Sehat terus Ibu, sukses terus, makin gede perusahaannya. Baik. Makin berguna buat banyak orang. Ya, makasih. Oke, makasih Ibu. Assalamualaikum. Terima kasih.